Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalam. Selamat datang di channel saya Muklis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tenang Indonesia, salam kambing lovers, salam satu beserta, salam satu profesi bagi seluruh cinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anak Tuha Padang Ratu, Lampung Tengah, Mas Bro. Hari ini saya kembali berada di kandang kambing Mbah Sugeng yang beralamatkan di Teran Pagu Jaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Cuman hari ini kita nggak mau bahas tentang bagaimana kandang kambing, ukuran kandang, dan makanannya, Mas Bro. Karena mungkin para viewers yang sering nonton vlog saya selalu anjurkan pakan alami dan alami, Mas Bro. Mengapa? Karena pakan alami lebih irit, Mas Bro ya. Juga dagingnya juga lebih berkualitas. Di sini saya mau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan subscriber tentang seputaran obat-obatan kambing. Oke, Mas Bro. Kita mulai dari pertama, masuk kandang. Untuk obat kambing biasanya saya mau breeding ataupun mau fattening, pasti saya suntik memakai Vitoxy LA. Itu dosis 1 mili. Mau besar kecil kambing saya 1 mili, Mas Bro. Kecuali masih bayi ya, Mas Bro, kita nggak suntik, kita suntik babonnya aja. Nah, untuk pertama saya berikan Vitoxy LA. Dan 1 hari 2 hari saya seling dengan Wormectin ataupun obat gudik. Obat gudik bukan sekedar obat gatal saja, Mas Bro. Obat gudik juga bermanfaat, obat cacing, penambah nafsu makan, juga untuk obat gatal-gatal, obat kutu, obat parasit, Mas Bro. Jadi pertama itu untuk obat alaminya, Mas Bro. Saya kalau biasanya sih, saya kalau kambing biar supaya enak makan di kandang, kalau untuk obat alaminya selain saya cari pakan alami seperti daun singkong kering, saya latih juga dengan daun singkong yang sudah difermentasi. Artinya daun singkong yang saya buat silase, bukan fermentasi, silase. Itu untuk menghemat kita ngaritnya nggak terlalu repot. Sebenarnya lebih bagus daun singkong kering, Mas Bro. Karena kadar airnya sudah berkurang dan juga minumnya pasti kuat. Ingat kunci breeding maupun fattening, makannya kuat, minumnya kuat, insya Allah kambingnya gemuk, Mas Bro. Nah, jadi di kandang kambing Mbah Sugeng ini sudah berpengalaman puluhan tahun, Mas Bro. Di sini juga saya sudah cukup belajar banyak di sini, Mas Bro. Ini juga kita jual ya, kita ambil di kandang ini, Mas Bro. Nih, kambing ini semua sekitar 50-an ekor, Mas Bro, gede kecilnya. Ini rata-rata anaknya sudah umur, ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, ada yang baru beberapa hari, Mas Bro. Kita selalu ini anjurkan pakan-pakan alami, Mas Bro. Dan juga di sini sangat berlimpah pakan alaminya, Mas Bro. Kembali lagi ke pengobatannya. Untuk pakan supaya kambingnya lahap makan, saya berikan daun sembung, Mas Bro. Jadi daun sembung itu saya ambil, saya rajang biasanya. Kalau nggak mau kasih, saya campurkan di daun singkong yang kering. Biasanya dimakan kambingnya, lama-kelamaan kan terbiasa. Saya juga pakai daun sembung itu untuk obat nafsu makannya juga saya pergunakan, Mas Bro. Karena daun sembung itu juga merupakan obat tradisional lah. Itu untuk obat alaminya. Oke, untuk yang kedua, sakit mata. Ini tips dari saya, sakit mata. Sebenarnya sakit mata itu gejalanya merebes. Ada 2 sih. Merebesnya itu karena dia capek, apa dia gejala sakit mata. Tapi rata-rata gejala sakit mata. Oke, merebes kalau musim hujan biasanya walaupun kambing sudah mapan banyak juga yang merebes, cuman tidak sakit mata, Mas Bro. Itu karena perubahan alam, perubahan cuaca, jadi penyesuaian. Karena kambing itu biasanya selalu menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan lingkungannya, Mas Bro. Apalagi kalau kambing baru dapat dari pasar itu minimal 1 bulanan. Itu baru mapan makannya, mapan badannya, Mas Bro. Kalau ada perubahan cuaca biasanya banyak merebes, seperti hujan malam juga banyak yang merebes, Mas Bro. Oke, juga saya tidak lupa informasikan bagi para viewers, bagi para peternak yang mau berbagi ilmunya, bisa komen-komen di bawah. Silahkan komen-komen dan memberitahukan obat-obat yang apalagi untuk supaya makannya lahap. Kalau saya sih seperti itu, Mas Bro. Utama punya saya itu di Wormectin, Vitoxy, dan juga daun sembung. Untuk sakit mata, Mas Bro, saya selalu gunakan obat alami. Obat alami ini punya saya. Jeruk nipis sekitar 10 butir saya peras. Kalau airnya jadi 1 gelas, saya campurkan lagi dengan air biasa. Jadi air jeruk nipis 1 gelas, air biasa 2 gelas.
saya berikan Super Tetra 5 butir, juga saya berikan kapsul Domexilin 5 butir. Juga saya campurkan Vitoxy LA dikocok dalam satu wadah. Biasanya pakai semprotan ya, kayak semprotan burung, semprotan ayam, ataupun kalau nggak ada bekas spray juga bisa mas bro. Yang penting di setelnya jangan terlalu nyebar, jangan terlalu nguap. Jadi disemprotkan di matanya. Itu kalau sudah itu bisa bertahan lama, disimpan di dalam kulkas. Tapi jangan di dalam freezernya ya, nanti beku mas bro. Itu untuk obat sakit mata. Kedua obat sakit mata juga bisa banyak sih mas bro. Kalau males mau ngeracik seperti itu juga kasih Domexilin 1 kapsul, dicampurkan minyak makan 3 sendok atau 2 sendok, diaduk, dioleskan di matanya 1 hari 2 kali juga bisa. Ataupun mungkin lebih lebih modern, bisa pakai obat mata jenis Roto, Lotte dan segala macamnya mas bro. Yang pastinya obat tetes manusia itu bisa juga untuk obat tetes kambing mas bro. Batuk pilek saya pakai Wormectin. Batuk pilek juga bisa pakai Bodrek flu dan batuk juga bisa mas bro. Paramek flu dan batuk juga bisa mas bro. Banyak obatnya mas bro. Jadi untuk batuk pilek obat saya selalu pakai Vitoxy dosis 1 mili biasanya. Oke, untuk obat mencret. Oke, di sini kita berbicara ada 2 macam obat mencret mas bro. Lanjut lagi kita obat mencret ya. Obat mencret kalau saya pakai untuk suntikannya Tisinol. Untuk Tisinol saya 1 mili biasanya mas bro. Cuman kalau yang sering saya lebih pakai lagi daun jambu. Daun jambu batu itu tidak saya parut ataupun tidak saya blender, tetapi saya tumbuk. Kira-kira sekitar 2 genggam daun pucuk jambu muda saya tumbuk. Saya kasihkan air setengah gelas. Bebas airnya mau mateng mau nggak mateng, yang penting saya sarankan yang mateng ya mas bro di sini. Untuk menjaga kandungan airnya juga lebih sehat mas bro ya. Nah jadi kita tumbuk, kita tambahkan air, kita peras mas bro. Jadi diperas jangan ampasnya, jangan, kita peras, kasih garam sekitar 1-2 butir mas bro. Nah biasanya kalau baru mulai mencret kita tumbuk daun jambu seperti itu, biasanya sorenya mampet. Itu menurut pengalaman saya mas bro. Juga ada pengalaman-pengalaman yang lain bisa juga di komen-komen juga mas bro ya. Nah obat alami kedua saya biasanya pakai sawo. Jadi sawo itu saya parut, sawo mentah kita cuci bersih, kita parut, terus kita kasih air dikit lah, minus seperempat gelas lah, seperempat gelas sekitar 50 cc. Jadi kita peras di situ, kasih garam dikit juga mas bro. Itu untuk obat mencret yang kedua. Yang ketiganya ada juga campurannya mas bro, pisang mentah, bebas pisang apa aja, 1 buah diparut, dicampurkan juga sawo, dicampurkan juga dengan belulu kelapa. Belulu kelapa itu buah kelapa yang masih kecil tuh mas bro. Jadi biasanya di pangkalnya itu kan masih lunak. Jadi itu diparut, dicampurkan semua, tiga-tiganya itu diperes, dikasih air dikit, diperes, dikasihkan garam 1-2 butir mas bro. Teman itu obat untuk terakhir mas bro. Itu 1 hari cukup 1 kali, jangan sampai 2 kali. Itu saya sarankan 2 hari sekali kalau masih mencret mas bro. Insya Allah kalau mencret itu ditangani cepat, insya Allah nggak berakibat fatal. Tapi kalau sudah tidak ditangani, dia terus-terusan mencret, biasanya itu namanya sudah disentri mas bro. Jadi saya di sini berbicara berdasarkan pengalaman fakta di lapangan mas bro ya. Tuh obat untuk mencret ya. Untuk obat kambing biasanya hamil nih, masalah kambing hamil. Biasanya untuk kambing hamil itu harus dikuatin minumnya juga mas bro. Minumnya harus biasanya kalau cuman seperempat ember, kalau bisa jadi setengah ember. Syukur-syukur bisa 1 ember biar dia ini juga mas bro, lancar beranaknya juga. Kalau sudah hamil muda biasanya saya kasihkan pucuk daun randu. Itu kira-kira 2 genggam apa 3 genggam, kita tumbuk yang halus. Ingat ditumbuk bukan di blender mas bro ya, ditumbuk. Terus dikasihkan garam sedikit juga 1-2 butir, kita masukkan ataupun loloh di mulutnya ini mas bro. Jadi saya pakai bahasa non baku ya. Loloh itu mungkin kan sebagian kita di sini mengerti bahasa Jawa. Loloh itu artinya disuapin mas bro ke kambingnya. Nah seperti itu kalau saya mas bro. Untuk obat-obatan yang lain bisa yang pengalaman-pengalaman para pemula, para peternak fattening maupun breeding bisa komen-komen di bawah mas bro.
Itu dari pengalaman-pengalaman saya, karena saking banyaknya pertanyaan. Kalau untuk obat gudik saya Vormectin, Mas Bro. Obat cacing biasanya Combetrin tuh bisa. Kalbanzen juga bisa. Banyak sih obat cacing. Obat cacing manusia yang harga, kalau di sini sasetan gambar anak kecil bulat, perutnya itu sekitar 1.501. Jadi 1.501 itu saya campurkan itu untuk 3 sampai 4 kambing, Mas Bro. 1 bulan nggak usah banyak-banyak, cukup 1 kali aja, Mas Bro, dikasihnya. Kecuali kalau kambingnya banyak ya bisa kita campurkan banyak, Mas Bro. Jadi dibagi-bagi kambing itu. Seperti itu. Ini untuk tips-tips dari saya, ilmu-ilmu dari saya, Mas Bro. Juga ada lagi yang lain kemarin. Pertanyaan saya di sini yang kambing dikencang biar bulunya nggak rusak. Ada juga ide dari subscriber kemarin dikasih selang, Mas Bro. Jadi tambangnya dimasukin selang baru dikalungin biar bulunya nggak rusak. Bisa juga, Mas Bro. Jadi saya di sini juga masih belajar, bukan menggurui, bukan juga memamerkan skill saya, Mas Bro. Di sini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan hal-hal yang saya ketahui dan sudah saya praktekkan, Mas Bro. Nih. Jadi untuk obat-obat kambing apalagi, Mas Bro ya? Untuk gejala sakit. Nah, kambing kalau ada juga yang sakitnya kram, Mas Bro. Jadi pertanyaan, ada bisa nggak sembuh kambing kram? Jadi kambing kram itu kan buntutnya itu kaku, Mas Bro. Jadi buntutnya kaku, nggak mau jentar. Ada dua macam jenis sebenarnya. Nggak jentarnya itu ada, kata orang Lampung, di sini kata orang Jawa unyeng-unyeng lah. Nah, itu di pangkal ininya, buntutnya. Juga ada yang enggak, Mas Bro. Tapi yang jelas kalau dia kaku seperti kawat, itu sudah gejala kram ataupun sudah kram, Mas Bro. Jadi untuk obat kram itu biasanya kalau di sini nggak ada, Mas Bro. Jadi saya udah 9 tahun tidak pernah menemukan obat kram. Paling kalau kita suntik mendingan saja, cuman tidak akan sembuh. Kalau saya pengetahuan saya, kecuali di sini ada teman-teman yang pernah menyembuhkan kambing kram. Sebenarnya dari 1 sampai 10%, yang paling bisanya cuma 0,5%, Mas Bro, dari gejala kram itu. Untuk obat masuk angin, Mas Bro, lupa juga saya masuk angin. Masuk angin itu tergantung pakannya juga sebenarnya, Mas Bro. Dari daun singkong juga bisa masuk angin, Mas Bro. Apabila daun singkong dijemur kering langsung dimakanin ke kambingnya, bisa juga masuk angin, Mas Bro. Karena apa? Walaupun dia sudah kering kan masih panas, jadi dia masih menguap. Jadi sebaiknya habis jemur kita taruh dulu, dinginkan. Ya lebih bagus setengah hari lah dinginkan, baru kasih makan, itu lebih aman. Sebabnya di daun singkong itu mengandung racun cyanida, Mas Bro. Nah, itu obatnya kalau dia masuk angin kembung, itu biasanya saya pakai minyak makan. Jadi begitu dia kena saya minumkan minyak makan. Ada juga pakai minyak makan, ada juga saya pakai daun buah kates muda. Buah kates muda yang kira-kira 1 kepal saya parut setengah, terus saya kasihkan gula merah sedikit, dan saya kasihkan minyak makan sekitar 1/4 gelas, diminumin semua ke dia, Bro. Nah, ada juga yang pakai minyak telon diurutin juga bisa, Mas Bro. Ada yang pakai Gazero juga bisa, pil Promac juga bisa, Mas Bro. Biasanya 2 butir kalau kita telankan. Sebabnya macam-macam obat untuk masuk angin, tergantung cepat atau tidaknya kita berikan obatnya itu. Biasanya kalau sudah terlambat itu berakibat fatal. Cuman banyak juga para teman-teman juga termasuk saya juga pernah mencoba, itu sembuh juga ada, yang mati juga ada, Mas Bro. Kalau obat zaman dulu kan dipotong kupingnya itu, Mas Bro. Biar apa? Supaya dia biar gerak. Intinya dalam itu dia biar gerak, biar kalau dia sudah kentut ataupun berak ataupun kencing, biasanya sudah sembuh, Mas Bro. Itu untuk obat masuk angin. Ada juga yang dikasih sprit, bisa juga, Mas Bro. Sebabnya itu tergantung kita, macam-macam obatnya, Mas Bro. Kalau saya sarankan minyak makan dicampur buah kates tadi, dicampurkan juga dengan gula merah. Biasanya saya seperti itu, kita masukin di mulutnya. Biasanya minyak makan itu penetral racun juga, Mas Bro. Ada juga yang dikasih susu, dari subscriber kemarin cerita dikasih susu biasa sembuh, alhamdulillah. Ada juga yang sembuh, ada juga yang sembuh pakai sprit, ada juga yang males dia ngobatinnya karena udah putus asa, dia cuma beli Promac 2 butir dimasukkan. Ada juga yang sembuh, tergantung di nasib, Mas Bro, sebenarnya itu, dan tergantung ikhtiar kita. Kita hanya bisa berusaha, hasilnya kita serahkan sama yang kuasa, Mas Bro. Nah, dari itu semua obat-obatannya, Mas Bro. Juga ada membreng. Membreng itu sejenis kayak sariawan, bentol-bentol di mulut kambing. Nah,
Membreng itu Mas Bro biasanya dari faktor makanan, nggak biasa makanan sedikit kasar, biasanya seperti odot. Pemula kalau makan odot itu biasanya banyak yang mau membreng, tapi jangan khawatir, membreng itu dipakai Wormectin juga bisa Mas Bro. Biasanya kan ada kutil banyak di bibir-bibir kambing itu Mas Bro, sampai ada yang pecah, ada yang berdarah-darah. Itu jangan takut, kasih saja Wormectin, suntik Wormectin 1 mili. Kalau belum sembuh 2 minggu ulangin lagi 1 mili, biasanya rontok Mas Bro, bagus lagi. Itu semuanya penyesuaian Mas Bro, tapi kalau udah terbiasa nggak membreng juga Mas Bro. Oke, itu obat-obatan, tips obat-obatan dari saya seperti itu. Juga ada yang mengetahui obat-obat yang lain, untuk para subscriber, para teman-teman bisa komen di bawah agar kita sama-sama belajar Mas Bro. Di sini juga saya tidak menggurui, tidak mengajar, saya berbagi pengalaman Mas Bro. Di sini apabila para subscriber, para teman juga berkenan berbagi pengalaman, silahkan komen di sini Mas Bro, di papan komennya Mas Bro ya. Oke, mantap jiwa ini Mas Bro, kandang kambing Basugeng. Oke, sebelumnya saya akhiri dulu sampai sini dulu obat-obat yang saya berikan Mas Bro. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjauhkan segala macam penyakit dari ternak dan juga juragannya. Amin Mas Bro. Oke, sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun ada berada. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.